Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya yang akan membahas tentang pengenalan teknologi dan informasi pada zaman sekarang ini yang semakin baru. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan drone di bidang kehutanan. Seperti yang kita semua ketahui, drone telah menjadi alat yang semakin penting dalam pengelolaan dan pemantauan hutan. Teknologi drone menawarkan cara yang lebih efisien dan akurat untuk mengumpulkan data, memantau kerusakan, dan aktivitas ilegal di area hutan yang luas. Lalu, apa saja manfaat drone dalam pemantauan hutan? Saya sudah merangkumnya menjadi 3 bagian. Pertama adalah jangkauannya yang luas. Drone dapat menjangkau area yang hutan yang sulit dijangkau dan terpencil, yang dimana akan lebih efisien. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan data yang akurat. Drone dilengkapi oleh sensor yang canggih untuk mengumpulkan data spasial dan visual yang lebih akurat. Memang, awalnya drone itu tidak memiliki sensor yang canggih untuk beberapa tahun yang lalu. Dan kalaupun ada, harganya cukup mahal. Tapi sekarang, sensor untuk drone yang bagus itu sudah terjangkau. Sehingga menjadi lebih efisien untuk dipakai di zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah efisiensi biaya. Penggunaan drone yang lebih mudah dan murah dibandingkan metode pemantauan tradisional seperti patroli, darat, dan penerbangan. Yang dimana tentunya jika kita menggunakan cara tradisional, maka memerlukan tenaga kerja yang lebih, serta uang yang diperlukan juga menjadi lebih besar, serta hasil yang didapatkan tidak sebagus saat menggunakan drone. Lalu, apa sajakah aplikasi drone untuk pemetaan hutan? Saya juga sudah merangkumnya menjadi 3. Yang pertama adalah inventarisasi hutan, di mana drone dapat digunakan untuk memetakan tutupan hutan, jenis vegetasi, dan persebaran spesies. Ini semua bisa dilakukan karena sensor dalam menangkap gambar spasial menjadi lebih baik, sehingga drone bisa memetakan sebuah lahan dengan lebih presisi. Lalu yang kedua adalah pemantauan perubahan. Drone dapat menghasilkan peta perubahan tutupan hutan secara berkala untuk mendeteksi deforestasi dan degradasi. Lalu yang ketiga adalah perencanaan pengelolaan. Data drone yang digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan yang lebih efektif, yang dimana data drone tersebut itu menjadi lebih detail daripada dengan cara tradisional, dan juga bahkan hanya memerlukan satu orang sebagai tenaga kerja untuk memantau ratusan hektar hanya dengan menggunakan drone. Tentunya lebih efisien secara tenaga. Lalu, penggunaan drone untuk mendeteksi kebakaran hutan. Bukan hanya sebagai pemetaan, drone juga bisa digunakan sebagai mendeteksi kebakaran hutan. Cara-caranya itu adalah dengan menggunakan drone secara terus-menerus untuk memantau bagian-bagian hutan yang memiliki potensi kebakaran besar. Lalu apa saja kelebihannya? Pertama yaitu pemantauan dini, yang dimana kita bisa mengetahui kapan kebakaran terjadi dengan lebih cepat. Lalu ada akses yang sulit. Jika kita menggunakan cara tradisional, maka mungkin saja akan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke tempat kejadian. Tetapi dengan drone, maka semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Lalu respon yang cepat, yang dimana respon yang bisa kita lakukan terhadap kebakaran hutan akan menjadi lebih cepat. Dan terakhir adalah pemetaan dampak. Setelah terjadi kebakaran, maka drone juga bisa digunakan untuk memetakan dampak apa, seberapa besar dampak dalam kebakaran hutan tersebut. Lalu, drone untuk pelindungan satwa liar. Bukan hanya di bagian pemetaan dan kebakaran tadi. Drone juga bisa digunakan untuk pelindungan satwa liar. Karena drone jauh lebih efisien dalam memantau bagian-bagian hewan. Ditambah lagi dengan sekarang penggunaan AI, di mana drone dapat mengikuti pergerakan hewan-hewan tertentu
dan akan lebih efisien daripada menggunakan cara tradisional. Lalu ada perlindungan. Dengan memantau secara terus-menerus, drone memberikan rasa perlindungan pada hewan-hewan, sehingga hewan-hewan dilindungi tersebut bisa bertahan kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir adalah respon yang cepat. Jika drone melihat atau menyadari bahwa ada seseorang atau oknum yang memburu satwa liar, maka dia bisa dengan cepat mengirimkan sinyal peringatan yang tentunya akan membantu dalam proses pekerjaan. Lalu, walaupun dengan kelebihan tersebut, apakah tantangan penggunaan drone di kehutanan? Tentu ada banyak, namun saya merangkumnya menjadi 3. Yang pertama ada regulasi. Diperlukan aturan dan prosedur yang jelas tentang pengoperasian drone di area hutan. Hal ini karena jika digunakan secara asal-asalan, maka mungkin drone bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Lalu yang kedua adalah privasi. Penggunaan drone harus diperhatikan privasi warga agar tidak menimbulkan kekhawatiran agar masyarakat. Ya, jujur saja, dengan adanya drone maka akan sulit untuk menyembuhkan privasi. Apalagi masyarakat-masyarakat yang di bagian pedalaman yang tidak mengetahui tentang pengembangan teknologi. Kemungkinan mereka akan sulit menerima drone. Dan yang terakhir adalah kemampuan teknis. Pelatihan dan pengembangan kemampuan teknis pengguna drone perlu ditingkatkan. Karena seperti kita tahu di Indonesia sendiri, masih banyak orang yang sulit dalam menggunakan drone. Dengan segala kelebihan yang drone berikan, maka akan lebih baik warga Indonesia untuk mempelajari kebijakan dan regulasi penggunaan drone. Perizinan. Pengguna drone harus memiliki izin dan sertifikat. Lalu batas ketinggian. Aturan tentang ketinggian terbang drone di area hutan. Lalu ada prosedur keamanan. Pengoperasian drone harus mengikuti prosedur keselamatan yang ketat. Yang terakhir adalah privasi etika. Penggunaan drone harus mempertimbangkan dampak terhadap privasi dan etika. Prospek pengembangan drone di bidang kehutanan. Satu, inovasi teknologi, yang dimana drone pasti akan terus berinovasi agar menjadi lebih baik dan lebih efisien. Lalu ada integrasi data, yang dimana data yang diberikan drone pastinya akan diperuntukkan agar menjadi lebih jelas dan tentunya lebih memudahkan penggunanya dalam menggunakan drone. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi multi pihak, yang dimana setiap kemitraan pemerintah, industri maupun akademik diharapkan untuk mengembangkan aplikasi drone terhadap mahasiswa atau tempat pekerjaannya akan menjadi lebih baik.